Dalam rangka penelusuran nasib wawancara lisan secara lisan yang temanya berdirinya Kota Batu yang dari Kota Ti menjadi Kota Batu, dan di sana banyak memang sejarah yang memang harus kita gali. Artinya harus ada yang terutama di dinas kita, kearsipan kita ini, sejarah ini memang tertuang dan tertulis apa yang dialami dan dialami oleh beberapa orang atau organisasi yang mana saat itu memang banyak korban, baik secara fisik atau materi. Itu banyak mengulas tentang perjuangannya insan-insan Pokja untuk bagaimana Kota Batu ini berdiri. Mungkin itu yang untuk awal yang kita ingin sampaikan. Mungkin yang pertama kami ingin mengetahui Pak Yani seperti apa, mulai nama, tempat tanggal lahir, terus alamat, dan mungkin bisa masuk awal Pak Yani sebelum masuk di Pokja. Mungkin itu yang barangnya kita inginkan. Nanti sambil berjalan mungkin bisa langsung kita kita mendengarkan bagaimana versi Pak Yani tentang berdirinya Kota Batu. Mungkin itu mau Pak Yani. Pak Sujo. Jadi nama saya itu Yani Handoko. Kalau aslinya Pak Sujo, saya ini di Gang Petinggi, Sisir. Aslinya Dulu di sana, lahir di sana saya. Kemudian SMP-nya saya SMP 2 di kelas 3 itu SMP 2. Kemudian SMA-nya SMA 1. Oh, oke, alhamdulillah. SMA 1 angkatan 87. Kemudian organisasi yang pernah saya ikuti itu, saya dulu itu wartawan, magang di Surya. Saya menjadi salah satu wartawan magang yang dimana itu dibimbing oleh Pak Dulianto Setiawan di Jalan Jamadi. Itu kakaknya Romo Sibi. Oke, kita bikin cerita-cerita dikirim kemana-mana. Terus kemudian bikin liputan di Surya, khususnya itu untuk liputan pariwisata. Oke. Ini nanti ada hubungannya dengan donatur yang membantu Pokja, nanti kayak gitu-gitu. Oke. Terus kemudian kalau organisasi sosialnya, saya pernah menjadi pengawas koperasi pemuda Kota Batu, Kopeda, yang ada di Ganesha. Itu satu periode. Kemudian di Kopeda itu seangkatan Pak Suntoro. ya, Pak Suryantoro itu ketuanya, saya pengawasnya. Jadi gitu. Nah, ini masyarakat Batu, tokoh-tokoh seperti pemuda Pancasila dan yang lain-lain itu menyebut orang-orang di situ itu Koboi Ganesha. Ada
Suri dan yang lain-lainnya. Memang waktu itu Pak Samsul, kita itu sebetulnya wong jenenge arek nom, saya masih muda itu kadang itu melihat pemerintah itu ya apa ya, waduh masa wis dadi kota T gitu ya, karena undang-undang 2099 ya 32 Pak 22 mengenai otonomi daerah itu, kota tim yang tidak layak itu akan dikembalikan untuk menjadi kecamatan. Waktu itu wali kota timnya adalah Pak Gatot. Ya Pak Gatot. Nah itu kita ya rasanya gak terima Pak. Dulu kita itu kecamatan tenang-tenang dijadikan kota tim, wilayah kita itu ditambahi Pak Samsul. Jadi Dadamrejo, kemudian Pendem, sama Giripurno Pak. Oh itu menjadi kota tim itu untuk memenuhi area syaratnya, supaya nanti bisa jadi kota tim. Dan akhirnya kita jadi kota tim lah. Wali kota tim kita yang pertama itu Pak Kusnu Damri, ajudannya Pak Rudi, pernah jadi sekda Prof juga. Nah ini kita sering berinteraksi Pak, karena kita itu rekennya di situ itu pemuda yang paling aktif mengadakan acara di koperasi pemuda itu, mulai dari zamannya Pak Samsul Amalu sampai Pak Andre, Pak Sumianto. Jadi kegiatan kita banyak kepemudaan, mengadakan lomba hias dongkrak, macam-macam Pak. Udah. Dulu aja kalau kita mengundang Pak Bupati, kalau Pak Bupatinya nggak datang, itu orang lain yang kita suruh untuk buka ya kadang ada kosek dongkrak apa seperti itu kita. Akhirnya kita dengan adanya seperti itu, dengan adanya undang-undang 22 yang seperti itu Pak Samsul, akhirnya kita nggak terima, dibarengi dengan ada sosialisasi undang-undang 22 otonomi daerah itu yang akan dilakukan di Kotim. Waktu itu asisten satunya itu namanya Pak Imam Hidayat. Mungkin dengan masih Pak Imam Hidayat mau ada sosialisasi itu. Tapi sebelum itu memang ada yang namanya, kalau kita dulu kan ada malam tirakatan, biasanya dipusatkan di desa Nagri, karena kan dekat dengan TMB mau ada seperti itu. Nah sudahlah, yang diundang itu Pak Andre, Pak Slamet, ada Mas Rupai, macam-macam. Juga akhirnya bahas tentang undang-undang yang akan disosialisasikan kurang lebih hampir 1 bulan ke depan apa-apa. Dan itu di situ polemik sudah antara LSM Berantas yang dikomandani oleh Mas Slamet sama Mas Andre. Sebetulnya ini cuma taktik aja gitu. Karena kita nggak ada polemik apa-apa, supaya pemerintah itu lebih memperhatikan kota Babi. Artinya ya kita nggak mau Bang mundur dari kecamatan ini. Di berita itu memang sudah didengar oleh organisasi baik itu LSM Berantas atau yang di Ganesa. Sebelum malam tirakatan itu kan memang mendengar mau kota Tim mau diturunkan jadi kecamatan lagi. Betul. Nah, di saat itu apakah sebelum tirakatan itu antara Koboi Ganesa sama LSM Berantas itu ada pertemuan kembali untuk membahas saat malam tirakatan? Biasanya malam tirakatan itu kan ada tema yang diflorkan, bicaranya apa, yang dibicarakan apa,
pertemuan atau tidak, atau memang saat itu langsung divlogkan, saat itu Pak Greg yang memancing untuk bereaksi Betul. masyarakat saat Ya. Jadi itu belum ada pertemuan antara LSM Berantas sama Koboi Ganesha, itu belum ada. Jadi memang diletupkan di saat itu. Dipancing juga. Ya, Andre ditanggapi Mas Slamet dan yang lainnya. Yang intinya dari pertemuan itu bahwa kita tidak terima. Kita harus lebih maju. Sudah di koran-koran itu juga banyak sudah. Jadi Pak Bupati, Pak Said, kemudian Pak Imam Tomo. Jadi Pak Said itu ngendikan, ya saya nanti akan menghibur masyarakat Kota Batu. Karena ini kita kembalikan menjadi kecamatan. Wah, kita tambah ngomong kalau jadi nom-nom itu lah kok enak. Ya, kita ngomong kok enak. Itu. Dan akhirnya menjelang ada sosialisasi yang dilakukan di Pendopo. Jadi di rumah dinas yang sekarang itu Pendopo. Itu Pendopo lama itu yang sampingnya dulu itu masih ada panggung hiburan gitu Pak ya. Kalau ada kegiatan mesti masyarakat datang di situ. Dan menjelang itu baik Koboi Ganesha maupun LSM Berantas itu punya kegiatan terus. Jadi kita kegiatan itu temanya pokok mengangkat batu jadi kota. Iya, jadi kota. Gitu. Pokoknya kita intinya kalau setiap rapat baik di tempatnya Pak Slamet LSM Berantas maupun di ini di mana di Koboi Ganesha, intinya kita tidak apapun kita harus maju, tidak ada kata mundur, maju itu kita jangan segitu ya. Harus kita itu hampir tiap hari itu pada kami itu ya rekening ya ini mas coba mulu ini negara itu aturan gitu ya, namanya beliau kan sudah sepuh dakwaan pokoknya antara yang sepuh sama yang muda ini bertolak belakang. Kapolres kecamatan kita gak terima mau pokoknya intinya maju. Dan akhirnya tanggalnya itu saya lupa, mungkin bisa dikutip di situ Pak. Itu akhirnya LSM Berantas membuat yang namanya gerak jalan demo Pak, demo tentang sosialisasi penolakan itu Pak. Serang 4 September 1999. Iya, penolakan itu yang jadi orator di situ itu Mas Didik Mahmud, sekarang DPR, maju orasi. Dan kita mempersiapkan yang lain. Ini masih belum ketemu Pak, antara LSM Berantas sama Koboi Ganesha. Dan pokoknya Mas Slamet sudah masang sepanduk tolak undang-undang itu. Longman dari Ganesha itu Pak ke balai kota yang lama diikuti oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk di situ ada satu partai yang ikut P3 Hajian support kita, support LSM Berantas untuk itu. Itu sudah atas nama LSM, iya, itu atas nama partai. atas nama partai itu P3. Dan luar biasa di sana itu akhirnya terjadi polemik penolakan
sosialisasi itu akhirnya tidak jadi Pak Imam Hidayat, tapi menampung aspirasi itu tadi dari LSM Berantas, ya LSM Berantas. Wami udah besoknya itu koran-koran, semua koran media lokal Jawa Timur, nasional muat itu sepanduknya itu tadi. Kita minta Kabupaten Maluku Barat itu LSM Berantas. Di satu sisi pergerakan Koboi Ganesha belum. Koboi Ganesha nadakan seminar kecil-kecilan. Yang kalau yang ini yang blow up besar-besar. Ya. Kita mengumpuli tokoh-tokoh yang pro kita, maksudnya pro untuk peningkatan status. Dan itu rame di koran baik Pak Andre maupun Pak Slamet, intinya satu, bahwa memang kita memiliki inti diturunkan jadi kecamatan. Akhirnya kita ada ketemuan di namanya itu ada dulu di timurnya Kartika Wijaya itu ada namanya Cafe Mentara. Mungkin kalau jenengan atau teman-teman ini itu ada dokumennya. Cuma kan dulu itu kita itu fotonya kan pakai konvensional. Iya. Yang itu sebetulnya banyak foto-fotonya banyak. Itu yang kita tidak bisa mengamankan. Itu masih banyak apa jamurnya kan. Itu disimpan oleh mana? Jadi foto kegiatan. Kita juga ini Pak, kita sambil menggali dari narasumber yang bersangkutan, kita juga sebenarnya mau menyelamatkan arsip-arsip yang mungkin dari beberapa kota menyimpan untuk kita siapkan di diorama ini tentang kota Bandung. Kalau Bapak melihat di sebelah sana itu ada beberapa nama pokja itu sudah kelihatan. Siapa-siapanya dari kota Batu, dari kecamatan Batu, Bianji, terus Jonejo itu ada. Cuma kan kita ingin lengkap sebenarnya, ingin melengkapi. Artinya pertemuan itu yang dibahas apa, notulen apa, terus yang tanda tangan siapa, isinya apa, itu sebenarnya kita ingin tahu itu. Cuma itu tadi kita masih belum bisa menelusuri satu. Yang kedua, ini di mana? Arsip-arsip ini di mana? Artinya nanti sebagai untuk anak, cucu dan generasi selanjutnya bahwa beliau-beliaunya ini yang untuk mengangkat kota Batu menjadi seperti ini. Peran beliau-beliaunya ini sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita tidak ada yang tertulis yang kita sampaikan ke generasi selanjutnya, itu seperti apa itu kita kehilangan jejak. Makanya di samping seperti ini, kita inginnya juga ada arsip yang memang kita ingin tampilkan. Ini loh yang memang perjuangan dari Pokja seperti ini. Inginnya kita di Dinas Pelestarian Lingkungan seperti itu Pak. Makanya kita bangun untuk pamer, ruang pamer. Satu memang kita khususkan untuk berdirinya Kota Batu. Yang di sini ini sejarah Kota Batu apa saja seperti bangunan lama seperti ini. Terus mungkin nanti sejarahnya, misalnya Bumiaji itu nama Bumiaji seperti apa sih? Siapa yang meninggal? Sejarahnya tidak apa karena dengan nama Bumiaji misalnya seperti itu. Kita ke depannya seperti itu. Tapi yang memang kita kasih lokus khusus tempat itu memang untuk berdirinya Kota Batu. Makanya kita ingin menelusuri sejauh mana itu yang dimiliki Pokja itu apa saja. Di samping dengan cerita yang tadi begini, tapi paling tidak bukti yang memang yang ada di buku itu apa saja itu yang kita kejar, kita
melestarikan dan jangan sampai hilang tanpa ada yang kita tampilkan. Oke, bisa untuk nanti ya apa nanti juga saya akan ngomong sama Pak Andre sama teman-teman. Jadi memang kita itu berjalan itu Pak, sejak saat itu kita itu bingung ini masa dari ngomong kafe makanan di dunia terus sama dibantu Pak Ali Risa. Siapa? Pak Ali Risa itu camat Bumiaji, adiknya Pak Fauji, kakaknya Pak Fauzi kalau tidak salah pejabat kabupaten. Iya betul, Pak Sekda itu adiknya. Kalau itu jadi gini, akhirnya coba ya Pak Ali Risa untuk bisa mengondisikan untuk makan minum aja di Kalimantan. Akhirnya ketemulah kita sama LSM Berantas ditambah elemen yang lain. Dan Berapa banyak dua organisasi ini apa untuk unsur misalnya tadi ada partai, ya, terus ada tidak tahu kiai atau ya, hewan atau seperti apa? jadi gini, setelah itu di situ yang datang itu di LSM Berantas itu banyak tokoh-tokohnya. Ada Pak Sugaminto Pasuki, ada Pak Kunjung Santoso, kemudian ada Dr. Rinso sekarang itu yang di UMM itu ada banyak orang, itu ada identitasnya, itu ada, nanti bisa kita Ini kalau berikan yang saya tulis Pak Rinso, yang Pak Selamat, Ya. Pak Seto, ya Selamat Musim, ya betul, Pak Mamat dan Pak Pujul, ya Pak Sugawito, Pak Masuri, Pak Tugiman, ya Hasan, ya Mari Sidik, betul, Didik Mahmud itu Berantas. ya Berantas. Kalau yang di Koboi ini, Koboi Ganesha itu sebutan atau ini kan ada juga FKMKB, Ya betul, Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu. ya betul, Nah, di sana tokohnya Pak Suli, Pak Ya. Andre, Ya. Pak Suhadi, betul, Brudin, ya Samsuliono. ya Terus di sini ada Imakoba. ya betul, Imakoba sama FKMKB itu beda beda, beda. tapi orangnya hampir sama, Oh, hampir sama. Jadi dulu itu organisasi itu kita kan kalau tidak Kopda ya Imakoba, oh ya. terus Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu kan gitu Ya. itu memang. Akhirnya terjadi pertemuan itu Pak, dengan dibantu Pak Ali Risa. Ya. Dan pertemuan di situ intinya kita sepakat membentuk sebuah organisasi untuk memperjuangkan Status. pendekatan status. Dan akhirnya kita adakan pertemuan lagi Pak. Itu juga yang membantu pertama itu Pak Ali Risa lagi, Pak Camat kita, Camat Bumiaji, sama Pak Ali Risa, Camat Batu. Camat Batu waktu itu kalau tidak salah Pak Pujo itu juga bantu. Pak Pujo, Pak Harsono itu Jurujo. Jadi sebetulnya udah akhirnya oke, kita sekarang memperjuangkan kota kita untuk meningkat statusnya. Dan akhirnya kita terima tanggal berapa itu ada di situ. Itu ketemu di ring tinju, ring tinju di Plaza Batu di tempatnya Mas Irfan almarhum. Waktu itu Mas Irfan adalah ketua PP. Mas aku ingin gini di pertemuan. Dan akhirnya terjadi pertemuan dan di situ ada kesepakatan satu memang membentuk organisasi ini namanya Pokja Peningkatan Status Kota Batu, kelompok kerja peningkatan status Kota Batu.
terbentuklah Pak di situ. Dengan tidak ada ketuanya, cuma presidium. Kenapa? Memang kita buat seperti itu karena yang supaya enggak gegeran rebutan ketua. Kebetulan yang nganu saya sama Pak Andre. Itu sebetulnya main tunjuk Pak, si A bagian ini, si B bagian ini, dan alhamdulillah itu pas. Jadi di pojok itu kan ada koordinator. Dikritik sama banyak orang, organisasi kalau ketua cuma koordinator aja. Waktu itu Bang Maman yang dan berjalan, kita bikin statement di koran, ngancam pejabat. Ya siapa? Poceng. Iya, udah ngancam Pak Hamid, Abdul Hamid, Pak Imam Utomo. Kan punya tanah dia. Ya, bentuk ancamannya itu gimana? Bahwa kalau ini nanti kita satu, kita bongkar kasus pajak, kasus tanah kabupaten. Karena Pak Hamid itu jadi wakil gubernur almarhum, jadi wakil gubernur bidang pemerintahan. Kan dulu wakil gubernur itu ada yang satu ekonomi, yang satu pemerintahan, dan gubernurnya waktu itu Pak Imam Utomo. Kita ancam Pak Imam Utomo itu, Pak sakit, semua kita ancam, nggak ada yang tidak. Bahwa beberapa punya kasus akan di-blow up. Iya, akan di-blow up di koran supaya kita bisa ketemu sama beliau-beliau ya Pak. Kalau nggak gitu, waduh susah Pak. Ide seperti itu dari siapa? Dari Pak Samad, dari Pak Hatta. Karena tanpa seperti itu kita mustahil Pak untuk bisa dilalui. Kita bisa memenuhi Dari sekian tokoh-tokoh ini Pak, ya. ini ada orang pemerintahan atau tidak? Semua orang artinya masyarakat biasa. Dari tokoh-tokoh itu. Oh ya, tadi kan kesepakatannya situ satu ya Pak ya, itu semua membentuk organisasi peningkatan itu. Yang kedua, bahwa teman-teman yang menjadi DPRD kabupaten itu harus di luar organisasi. Iya, Dilibatkan tidak, tapi mereka tetap sebagai. Saat itu saya tahu ini ada Pak Masuri, Pak Masuri, Pak Andre, ya. Pak Minto, Ya. Pak Bojo. Ini apa sudah Sama Pak menjadi Budi. Pak Budi Ya. yang Sidomulyo Sidomulyo itu sudah menjadi anggota DPR. sudah jadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Jadi seperti itu. Supaya apa Pak? Informasi atau apa itu tetap kita terjalin. Tapi supaya Pak Bupati itu tidak melihat orang-orang ini gitu, yang sebetulnya kita lindungi juga gitu. Mungkin satu di antara anggota DPR, apakah ada yang tidak mendukung atau tidak yakin sangat mungkin ganti kota? Ada. Dari anggota DPR Ada. Tapi kan nggak bisa saya buka. Iya. Nah, ini. Mungkin apa di luar. Dari kota ya. Ada. Pasti ada. Ada yang ngomong gini. Oh, moncong-moncong DPR jalanan. Kita itu dicap DPR jalanan. Itu Pak. Dan itu juga diungkap oleh Pak Gatot juga. Tapi Pak Gatot masih apa ya? Ya baik juga. Informasi masih nyampe ke kita. Terus kalau kita datangi juga welcome. Dia kan rangkap jabatan wali kota aktif dan sekda kabupaten. Ya, tambah enak ya. Jadi kalau kita nembak mus nggak bisa. Hampir tiap minggu kita demo Pak kabupaten. Di kabupaten sana. Iya di DPR mulai di Peringgitan sampai di Kepanjen Pak. Pokoknya setiap minggu tanpa demo itu hati kita nggak anu gitu Pak. Karena belum ada tanggapan yang
serius Pak. Iya belum. Ya ngancam Pak. Di sini ngancam tok. Jadi nggak ada tawar menawar gitu. Udah berjalannya waktu macam-macam lah Pak. Dinamikanya macam-macam. Jadi ada juga organisasi juga yang nggak memberikan dukungan. Ada. Dan organisasi ini juga besar. Tapi akhirnya dengan kita menjelaskan itu akhirnya mereka paham. Itu tidak mendukungnya pasti ada alasannya. Betul. Nanti yang pajaknya naik. Oh itu mungkin bukan perhotelan. Perhotelan memang PAM. Waktu itu ketuanya Pak Ali Farid sama Dari hotel apa? Orchid. Pak Ali Farid, kemudian ada Pak Almarhum, semuanya sudah almarhum. Ya semoga beliau-beliaunya ini apapun akhirnya juga support kita. Akhirnya tidak kekeh, tidak mendukung, tapi akhirnya mendukung. Ya mendukung dengan catatan terpaksa gitu. Itu gitu. Dan berjalannya waktu kita juga alhamdulillah kita dalam proses peningkatan status ini teman-teman Pokja ini biaya sendiri Pak. Biaya sendiri itu gini Pak istilahnya. Kita dulu itu punya majalah, punya baju pos. Jadi mereka yang memberikan donatur ke kita, iklannya kita pasang di situ. Maksudnya bagaimana? Ya, Jadi kita naruh batu pos dulu di Ganesha itu Pak. Oh iya. Di Koperdas itu ya. Itu kita nawarkan iklan ke beliau-beliaunya, ke hotel-hotel itu. Oh. Agung Suma, kemudian Purnama, Kak Ude untuk pasang iklan di sini. Tapi tidak sekadar pasang iklan aja. Dan beliau-beliau ini akhirnya juga setuju kalau Batu itu menjadi daerah otonom. Karena menurut kacamata beliau-beliaunya ini secara ekonomis akan diuntungkan. Karena ngurusnya administrasi macam-macam perizinan tidak ke kabupaten tetap aja Pak. Akhirnya bisa mengurus sendiri. Jadi itu Pak. Jadi kita jadi biaya sendiri Pak. Jual lukisan ya, ada yang SK-nya Pak MC Haryono itu SK Pak di Kadekno PNS-nya. Nah itu dan sama jual lukisannya Pak Slamet, jual apa gitu. Tapi dari masing-masing. Iya kita apa yang bisa kita lakukan. Dana untuk kita untuk operasional ke Jakarta Pak. Seminggu itu bisa 2 kali. Itu pertama ke Jakarta. Iya. Itu kan masih konflik di Kabupaten. Iya. Ya, konflik kabupaten. Saat konflik di kabupatennya, Iya. itu yang dituju kemana? Maksudnya di kabupaten itu yang tujuan ke siapa, untuk bagaimana alurnya untuk menjadi kota otonom itu ke siapa? Jadi gini, dulu ada yang namanya Dagdagri itu ada bidang khusus untuk pemekaran itu namanya Utudan yang diketuai oleh Pak Rias Rasid. Oh iya. Jadi pengembangan atau pemekaran daerah-daerah itu ada namanya Dirjen Utudan. Kita ke sana ke Dagdagri, ke Utudan. Pokoknya kita mau cek bener nggak Kabupaten Malang itu pernah mengurusi tentang peningkatan status. Sebentar, kalau setahu saya sebelum ada Dirjen Otonom itu kan kalau nggak salah organisasi baru
Ya. Artinya Dirjen baru. Betul, Dirjen yang baru. di pusat. Ya, betul. Itu yang baru. Sebelumnya kan nggak ada ya. Nggak ada. Itu kan urusannya dengan Departemen Dalam Negeri. Iya. Untuk ke sana itu siapa Pak yang berangkat? Atau bersama-sama atau utusan atau siapa? Jadi utusan, karena kalau banyak orang kan kita cukup. Cukup. Pertama kali kita ke sana itu kita dibantu satu oleh Pak Edianto, kemudian ada dari Budi, terus Pak Ansar Muglis. Pak Ansar Muglis ini adalah DPR RI dari fraksi Golkar. Jadi kita kadang numpang tidurnya itu di mesnya DPR RI di Puncak, gitu. Mereka beliau-beliaunya senang lihat ada pemuda yang ngawur-ngawur itu seperti apa. Itu banyak sekali ceritanya unik-unik di situ. Ya memang apa? Kita itu berangkatnya dulu itu dari Tulus. Kita nggak mempunyai pemikiran nanti kalau Batu itu jadi kota kita jadi apa itu. Tidak ada pikiran kita. Semuanya, baik yang berpartai maupun tidak, itu tidak ada. Gambaran bahwa kita nanti harus seperti ini. Dan tidak ada keinginan saya akan mengambil keuntungan dari ini. Tidak. Pokoknya wis iki apa digawe masyarakat Batu supaya ngurus administrasi itu gampang. Ndak panjang, nggak jauh-jauh Pak. Dulu saya itu Pak ngurus akte aja itu 3 bulan di Kepanjen saja. 3 bulan belum selesai. Itu pun harus melewati ordal sekarang ini orang dalam itu gitu. Jadi yang itu luar biasa. Dan pertama kali kita datang ke sana itu kita difasilitasi selain pendanaannya yang saya sebutkan tadi, itu difasilitasi sama Pak Ansar Muglis juga, lewat Pak Masudi, Pak Adi kita yang almarhum Golkar, karena kedekatan ini bagus gitu. Kita datang ke sana diterima dan dikasih makan juga. Ini gimana? Mangan di sini ini, kok bilang ini? Aku kudu nanti daging. Saya kira badan sendiri yang untuk mengurusi itu. Berarti memang di sana diarahkan. Diarahkan, kita dikasih tahu. Dan luar biasa ini, teman-teman itu Pak, di koran itu sudah kayak perang bintang gitu Pak. Kabupaten ngomong Batu tidak layak untuk jadi kota T gitu ya. Kita ngomong layak, dan kabupaten tidak pernah mengurusi yang namanya peningkatan status. Padahal ya ada, yaitu peningkatan status dari kecamatan ke kota T. Terus kalau menurut teman-teman Dendagri, ya sebetulnya kabupaten itu nggak rela lepas Batu, karena saat itu kita itu sebuah kecamatan yang sebetulnya menurut secara ekonomi itu paling tinggi Pak, di antara kecamatan yang lain. Iya, karena kota kita sudah brandingnya itu kota wisata. Jadi dulu ada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Pak Zohri Telekomunikasi. Jadi kecamatan yang dikasih ISLJ ya, sambungan langsung luar negeri itu Batu Pak. Yang depannya ini Pak, dulu ada gedung bioskop Batu Titer gitu. Itu Telkom yang lama itu sejarahnya di situ. Sebetulnya kota Batu itu sudah terkenal, nggak sekarang aja. Ya kita proses Pak. Jadi kadang kabupaten ngomong
bahwa batu tidak layak karena ABCDE. Kita yang nangkep di koran. Teman-teman koran itu senang kalau kita ada rilis, Pak. Menanggapi iya. Dan memang Pak, selama 3 tahun setengah lebih itu kabupaten itu ngurusi batu dok itu karena kita paling ribet, jadi warga yang paling ribet. Karena kita ya itu tadi, pokoknya batu harus lepas. Iya sudah. Ini kita juga pernah frustasi. Itu saat kapan? Maksudnya ya perjalanan itu sudah di tengah-tengah. Ya. Kita biayai, ya. Kita juga apa itu untuk urus surat pengajuan ini kan kita harus sering datang ke jajaran. Jadi seperti itu. Untung kita juga banyak channel ini. Jadi Kota Batu, Kopeda ini Pak punya induknya Koperasi Pemuda juga di Jakarta, namanya Kopindo. Di sana ada tokoh-tokoh hebat yang juga bantu kita. Ada Muhammad Iqbal dan yang lain. Ada Pak Munawar Soeharto ini sekarang Bapak Nas. Ini orang Kopeda, orang Kopindo gitu. Jadi jalur itu ada sebetulnya. Kalau memang jalannya itu ada jalan. Ada iya. Dari tokoh-tokoh Pokja punya channel yang ini. Iya. Iya. Ada Pak Nurdin Halid ini dulu induk yang induk koperasi pertanian itu Nurdin Halid. Banyak Pak kita punya komunitas di sana, akhirnya kita kalau sanggulnya mepet Pak hidupnya di situ Pak. Oke, ini di anggaran Pak dana. Ya. Otomatis Pak Yani sebagai apa? Bendahara dan ini kan mulai ada satu tadi Pak Yani bilang mulai ada rasa frustasi. Ya. Mungkin salah satunya juga dana yang Betul. harus tersedia. Ya. Terus langkah Pak Yani saat itu kalau pas frustasi itu dari siapa Pak? Apa dari sebagian besar? Terus sampai kini kok Pak Marinal artinya nggak ada yang goal ya. Itu siapa? Satu. Yang kedua langkah Pak Yani dengan mungkin salah satunya frustasi karena anggarannya ya, mepet ya, itu gimana Pak Yani juga? Ya. Jadi pertama kita akan punya Kopeda ini punya lisensi untuk mengadakan diklat kepemudaan. Itu biayanya dibantu sama teman-teman Kopindo. Jadi kita mengadakan diklat. Hasilnya kita kumpulin untuk kita berangkatkan bertemu ke Jakarta. Terus kemudian kita itu tadi bikin batu pos kita bikin Pak. Karena kalau nggak gitu Pak Samsul, kita sudah terhenti Pak. Udah. Yang tahu kita itu frustasi itu enggak dananya mepet, ya saya, Bung Anggrek, Bung Slamet, Mas Tom, yang lainnya enggak kita kasih tahu. Ya, kita akhirnya berupaya Pak. Jadi kita bikin kemitraan sama Agrobusnya, Purnama Hotel, kemudian ada KUD Batu dan yang lain-lainnya. Itu bentuk kemitraannya bagaimana? Jadi beliaunya masang iklan di Batu Pos. Terus kan dapat uang kita ya. Batu Pos kita cetak, iklannya kita tayangkan. Itu bentuknya seperti itu. Jadi itu lumayan Pak teman-teman zaman segitu itu dari iklan itu bisa sampai 5 juta zaman segitu per bulan. Di samping itu, nah teman-teman beliau-beliau yang pengusaha di samping itu juga support.
ono semangat menembak. Nah itu Pak, kita itu kalau pakai mobilnya Agung, waduh sekali itu. Berarti sangat berjasa ya. Agung Suma luar biasa. Kemudian ada lagi namanya Ben Transport di Jalan Kasiman, punyanya Pak Ben. Oh, apa yang Yang gula itu? bukan, yang ini adiknya yang punya Betania. Betania juga sering Pak kita dibantu kalau ada kegiatan, dikasih tumpeng nasi bungkus itu Pak. Jadi seperti Amsterdam dulu kan ada restoran Amsterdam kan juga terkenal. Itu Pak Hongki itu sering nopo dan acaranya apa? Kita mau dibantu Pak, kita mau adakan rakernya Pak Ja, Pak Edianto, Butin Megawati, terus kemudian papanya Mas Ujun yang sekarang ketua BRI, Pak ketua Kapudi, itu juga apa di tak bantu. Kok aku kayak iklan mau bantu bos. Oh iya. Jadi dari proses itulah Pak, kita akhirnya jadi cerdas. Kita punya gagasan, punya kegiatan. Ya, dari sisa hasil kegiatan itu Pak, kita sisihkan. Kita sisihkan untuk kita berangkat ke Jakarta. Memang nggak semua orang bisa ikut karena keterbatasan kita. Jadi Pok Jabi itu cuma anggotanya yang banyak itu Kecamatan Batu sama Bumiaji, ya. Nah, kita suatu saat, suatu hari itu sudah mau mendekati goal gitu. Mas Simon Purwal itu protes waktu kita ada sosialisasi di Kecamatan Jonejo. Protesnya gini Pak, saya ini juga warga Batu. Saya kok tidak diajak warga Jonejo. Akhirnya ngumpul 3 kecamatan. Dan itu gerakannya sudah mulai terang-terang, sudah mulai masif. Kita pernah mengadakan acara yang namanya bertajuk gerak jalan, tanda tangan itu mendukung peningkatan status. Ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tetap kita tulis. Dan ini masih dapat mentah. Kalau nanti dibutuhkan, nggak apa-apa. Mungkin di kita sudah ada yang berapa gulung. Iya, itu sudah di kita. Oh, alhamdulillah. Itu dulu dibantu sama Mas Kai ya Pak. Kainnya kita. Iya, kainnya. Kalau ada kegiatan Mas Kai itu kita repotin. Zamannya Pak Anwar yang di Koni. Oh ya. Nah itu jenengan tanya juga. Juga beliaunya juga tidak masuk di Pokja. Tidak support. Iya. Yang sering saya turuni Pak. Paman kok dibantu buat beli nasi ngomong. Piro Mas? Wis terserah Mas. Jadi semacam itu Pak. Jadi nggak ada pemerintah itu Kabupaten Malang baru mendanai kita itu sudah mendekati jadi Pak. Sudah didok misalnya. Itu persiapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 itu Pak. Sudah jadi draft itu baru Pak. Tapi sebelum itu memang selalu menghalangi Pak. Iya. Kabupaten. Ya, jadi selalu menghalangi Pak. Nah, kan, oh ya, itu ada pergantian wali kota dari Pak Gatot ke Pak Imam Kabul. Oh. Pak Imam Kabul itu sering kita hiburi, meskipun beliaunya ini 2 kaki ya. Pak Imam itu. Pak Imam, ya, tapi sama kita itu sayang juga. Itu sayang juga. Bu Imam itu bisa ditanyain. Kalau malam itu
di situ. Pak, kita besok mau ada acara apa? Sampai Bu Imam ini kadang apa Pak, jual gelang. Itu Bu Imam Pak. Makanya kadang saya melihat itu kalau Bu Imam kesini gitu ya, hari ulang tahun Kota Batu, terus konco-konco Pemkot akeh sing lupa itu, saya juga terenyuh gitu ya Pak. Beliau itu sudah berjuang juga. Pak Imam, Bu Imam, Syekh Buharyono, itu juga kita hampir tiap malam itu kita ributin Pak, kita rapat di situ. Khotib masih orang Diki, kan jadi satu. Pak Sekda itu Pak Haryono apa? Ya, gitu. Sering kita ributin. Ya kita ancam lah. Wong jenenge anak muda ya Pak. Isone ngancam sampai bergerak. Itu gitu. Terus dengan sudah dari Pokja pergerakan yang sudah tertata, ya, sudah paling tidak ke DPR terus ke Dagri terus ke Otoda, ya urusan Otoda tadi. Yang di provinsi yang awalnya memang tidak mendukung Pak ya, Iya. yang di provinsi itu setelahnya itu bagaimana? Jadi gerakan kita itu setelah kita secara pendanaan cukup ya Pak. Cukup itu akhirnya kita tertata juga ke provinsi hampir kalau nggak salah itu sebulan bisa 3 kali 4 kali. Kadang dari Jakarta langsung ke provinsi gitu Pak, ke Pak Salim Padang dan macam-macam. Itu Pak, kalau kita jujur, sebenarnya kota kita itu nggak bisa meningkat. Ya bisa. Alasannya persyaratannya tidak mencukupi. Alasan apa itu? Wilayah atau? Wilayahnya cukup. Kalau wilayah cukup sudah. Jadi persyaratan yang lain, infrastruktur, terus kita itu daerahnya daerah apa ya Pak? Daerah konservasi itu sudah juga. Jadi di daerah Dagri itu sebetulnya sudah ditolak. Ada kajiannya? Ada, bahwa kita ini daerah resapan, hulunya Sungai Berantas yang menghidupi 18 kota kabupaten Cijantung. Tapi namanya kok saya mokok gitu. Gini Pak Rias Rasid, Pak Susilo, ada dulu namanya Pak Rias Rasid, Pak Susilo, Pak Oyong, ada 3-4 orang itu yang selalu menunggu kita. Terus ada lagi tim crash. Tim crash itu dari akademi yang menilai kota itu layak atau tidak. Nilai skornya ada. Itu gitu. Jadi kita sudah pokoknya wis gak ada kata mundur. Doa kita akhirnya ini gak bisa Mas. Daerah sampai itu satu tidak layak, syarat-syaratnya berat. Terus juga daerah konservasi udah gak layak kalau jadi kota mungkin ya Pak. Itu berita itu apakah sudah mendekati goal apa yang masih pertama ke Jakarta? Sudah mau ke arah yang sudah spesifik Pak. Sudah ditangani tim crash sudah. Tapi di Pokja gimana Pak ya stasiun? Kalau kita kota bernuansa desa, Masih inginnya disiasati bagaimana? iya supaya jadi Pak. Kalau kita jujur ya Pak Samsul, sebetulnya Jember itu lebih layak. Iya. Dan saya dengar bisa bersama-sama dengan Jember. Iya. Ini yang lebih masuk duluan Jember, padahal Jember juga ya. Iya. Yang itu tadi. Kenapa yang Jember gagal? Ternyata alasannya sangat krusial Pak. Jadi Jember itu masyarakatnya tidak. Jadi gitu. Di undang-undang kita
tentang pembentukan kota Batu itu Pak Samsul. Ada kata-kata spesifik di situ. Karena keikutsertaan masyarakat, ya kok saya Pak di situ. Itu menang kita. Keinginan masyarakat itu yang menjadi kuncinya Batu itu akhirnya jadi Pak. Ya itu tadi, wis pokoknya kita itu bersilaturahmi. Kita berani menjamin bahwa konservasi tidak akan rusak dan kota ini juga menjadi kota yang bernuansa desa. Itu filosofinya itu ada Pak. Akhirnya yang namanya Pak Rias Rasid itu guru besar otonomi daerah sama timnya itu mikirnya ide yang kota bernuansa desa itu siapa yang berargumentasi di sana? ada Pak Andre, ada Pak Sama. Pokoknya beliau berdua ini idenya macam-macam. Gimana kalau kita ini kota bernuansa desa? Dilarang malaikat lipat impor Pak Rias Rasid, saya setuju lagi. Tapi bisa benar yang dijamin. Iya, kita bisa jaga Pak. Oh kita yang mendirikan. Kebetulan kita masyarakat. Iya, jadi kita ini tokoh-tokoh muda Pak. Tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh ya kayak Pak Ali Murtato, Pak Hasan Budiman, kan tokoh Pak. Luar biasa sebenarnya kita itu. Akhirnya setuju lah Pak. Akhirnya muncul draft yang namanya draft undang-undang pembentukan kota Batu. Pak Sumianto Rai Jokowi Pak jaga gawang Ya, di Jakarta, stay di Jakarta karena duit kita semua ini hilang. Nah kita itu Pak ya berangkat ke Jakarta itu Bapak duit berapa seminggu di sana. Makan itu sampai motor DW Pak Samsul. Nasinya itu loh basi. Itu kita makan Pak. Karena keterbatasan kita. Jadi ada istilahnya kita itu yang politik nasi basi. Jadi memperjuangkan kota Batu itu apapun secara politis itu ada dari kolega-kolega kita. Ya memang Pak pesimis. Kabupaten aja kok pesimis nggak mungkin saya bisa nembus. Alhamdulillah itu kita bisa nembus pada sasaran yang tepat Pak Samsul. Ya akhirnya dan di situ dan pertempuran yang terakhir juga dari kabupaten itu mengusulkan supaya wali kota PJ wali kotanya itu bukan wali kota tim, tapi dari kabupaten. Maksudnya yang bentuk dari kabupaten. Iya, yang muncul dari kabupaten. Itu kenapa? Yang usulan mereka Pak. Secara politis gitu ya. Secara politis karena Pak Imam Kabul juga membantu kita luar biasa Pak. Kita tetap kekeh Pak Imam Kabul untuk jadi PJ wali kota. Dan sebelumnya kabupaten mau menunjuk siapa? ada Pak Gani Gafar, ada Pak Tony, ada siapa lagi? Pak Bambang Gajah. Wah sudah Pak ini rebutan Pak. Jadi kadis-kadis kabupaten itu berebut supaya jadi PJ wali kota. Saat itu kabupaten yang mau mengusulkan dari yang ditunjuk dari kabupaten tadi, Iya. usulnya ke Jakarta. Ke Jakarta Pak. Itu sempat disampaikan ke Batu atau Batu mendengar sendiri dari pusat? Mendengar dari pusat Pak. Kita mana Pak? Akhirnya namanya Pak Susilo. Pak Susilo itu pernah jadi Dirjen Kotoda. Kenal baik sama kita, dekat sama kita. Dan kalau kita ke Jakarta, selalu ketemu sama dia. Wes mumpung ini negara kalah ambil rakyat. Ya apa ini?
undang-undang ya kita minta Pak Susilo supaya PJ wali kota itu ada banyak wali kota yang sekarang Itu tahun berapa? ya hampir ya di 2001. Iya kan itu Oktober. Berarti masih suasana 98 itu kan konflik nasional. Iya betul. Saat itu mungkin peralihan, Iya. mungkin negara sudah. Saya mendengar ini dari Pak. Iya betul. Betul. Artinya sekarang negara sudah kalah dengan rakyat. Betul. Rakyat ini jalur Jawa. Nah itu betul. Jadi yang selalu mengikuti ke Jakarta itu adalah saya, Andre, Pak Slamet, ada Mas Ibu, kemudian ada driver itu Pak Hasan, almarhum juga, kemudian Pak Aryono. Jadi itu Pak, karena teman-teman ini kan satu Pak Sentot kan PNS Pak, kasihan. Nanti Pak Sentot itu sempat dibuang ke Jombang, kasihan. karena ikut tergerakan. Karena aduh, udah luar biasa pertamanya. Akhirnya kita minta di draft itu PJ wali kota adalah wali kota. Kita menghargai Pak Imam dan keluarganya sudah luar biasa lah. Yang meskipun kita ketemu kamu sih gak protes terus gitu. Pak Imam itu harus gini. Kadang Pak Imam itu kita adu sama Pak Bupati. Ini bener Pak. Iya, supaya kita itu dapat Pak. Dapat apa perhatian betul. Pak Bupati kita adu sama Pak Amin. Lah Pak Amin kan mantan Bupati Malang 20 Pak. Jadi Pak Amin akhirnya kan Pak juga ke Pak Bupati Pak Samir. Itu bisa gol karena itu Pak. Lah Pak Amin kita adu sama Imam Tomo gubernur itu Pak. Jadi adu domba itu supaya kita berhasil. Tidak ada yang lain. Dan itu akhirnya wis Mas, iki mumpung negara kalah ambil rakyat. Jawa kita minta cuma PJ wali kota adalah wali kota. Akhirnya draft itu Pak tetap sudah Kabupaten Malang ya bingung Pak. Didok tanggal itu sudah 17 Oktober 2001. Berarti berangkat ke Jakarta itu tanggal berapa? Sebelumnya Itu kan ada kemarin Pak Haryono Iya. menunjukkan undangan. Iya betul. Undangan untuk penetapan. Iya, itu berarti tanggal 15-nya Pak kita berangkat. Naik bis Pak, rame-rame perwakilan dari 3 kecamatan ini. Kalau orang 60 ada. Yang ke Jakarta. Seru banget. Itu kan bersamaan dengan kota-kota lain. Pak. Ya, Cimahi, bau-bau ada 11 kota Pak. Kemarin ditunjukkan. Ya. Dan yang berkembang sampai sekarang itu batu. Batu ini luar biasa perkembangannya dan memang Pak, alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita meskipun ada kurang lebihnya ya, itu anunya sudah pas. Terus mungkin bisa diceritakan kenapa yang dipilih tanggal 17 Oktober kemarin Pak Haryono ada yang tanggal apa Juni atau gimana? Ya ada yang sebelumnya, Ya. tapi yang memang itu kan disesuaikan dengan backlightnya DPR ngedoknya tanggal berapa. Dan kita memang pembahasannya satu-satu. Jadi semua fraksi itu menanggapi kota-kota yang diajukan. Nah, alhamdulillah kita itu punya channel di DPR, yang punya channel di
dendaki. Itu yang kita butuhkan. Di DPR RI itu ada Pak Ansar Muklis, kebetulan ketua Banlegnya DPR RI. Wis kok kudu ngene ra. Tapi ngene ra kita takoki kabeh. Awakmu iki kan akeh sing wong non partai. Terus manut wong lapor. Les kotamu dadi. Les kotamu dadi kok lapor. Itu saya setuju dengan dan Pak juga. Iya, lapor. Kok lagi sedang di kon kalau loro ati. Iya, Nanti yang benar partai. Iya, betul itu. Partai dan PNS. Kon perlu mikir aja. Yo kok apa, Pak? Aku tak balik nang wartawan ditanya satu-satu, Pak. Di ruangannya Pak Ansar Muklis. Dulu itu Pak, memang yang motret itu saya, yang punya kamera itu saya. Terus hasil itu. Ya dibawa ada itu Pak. Negatifnya itu ada, tapi sudah banyak jauh Pak. Tidak bisa Pak. Tidak tahu kalau dibawa ke Surabaya. Kan pakai roll lah ya. Kebetulan saya punya kamera, kebetulan saya fisiknya ada biar dicari. Kalau saya itu buat ya itu tadi untuk Jadi cari fisik. foto kita itu lucu-lucu loh Pak. Yang Iya, itu kan sebagian ini Pak. Sebagian. Nah, maksud saya itu yang ada di cetak ini, Iya. itu bentuk fisiknya itu Ada Pak. Nah, Biar bisa carikan. seperti ini kan banyak. Iya. Artinya foto-foto ini kan banyak. Nah, maksud saya Itu kalau 50 mulai banyak Pak. Gerak jalan itu mulai dari apa? Ada semua Pak. Nah memang Pak, selanjutnya itu memang waktu itu untuk penandatanganan apa ya di kayak piagam ya. itu ada Pak itu sebetulnya zaman waktu itu Menteri Dalamnya adalah Pak Kaisar. Yang tangan itu sama Pak Arya MC, kemudian ada Pak Imam Kabul, Bu Imam, Pak Sekda, semuanya itu ditambah Pak Imam Tom. Jadi Pak Ari Sabar itu pernah ngomong ke Pak Imam, Pak Gubernur, ini kalau bisa Pujo Ngantang Rasembon itu masuk batu kasihan. Ini kan menjadi terisolasi karena 3 kecamatan ini harus kalau ngurusi keperluan warga yang paling dasar kan administrasi ya. KTP, akte kelahiran, KK itu harus ke Kepanjen. Sampai sekarang. Pak Imam ngomong, oh ya Pak Menteri, nanti segera kita bikinkan untuk mengajukannya. Itu Pak Imam ngomong, Pak Bupati sini wis tolong di sini. Kalau kita mau Pak, itu kita sudah kaya Pak oleh kita. Bener nih. Maksudnya ditata. Ditata ya, tata rumah itu nggak usah korupsi. Kau tak kayak iki, tak kayak tidak. Tak tukok rumah ini, tapi Pak jenenge warek nong mengkete ya. Masalah ini soal mengkete ini Pak. Jadi kita Dialisnya tidak bisa. Coba kalau kita mau Pak. itu seperti itu apa sudah jadi apa masih Proses tapi sudah mendekati ya? sudah mendekati jadi Pak. Karena ada berapa menekan gubernur juga, menekan gubernur, menekan kabupaten Pak. Diminta data terus. Lah datanya kabupaten gubernur itu dibandingkan dengan data-data yang kita kumpulkan Pak. Kok nggak sama gitu? Harus sama-sama dengan punya Pokja. Kita nggak mau, ya nggak berani Pak. Jadi kabupaten yang nggak berani. Wakilnya Pak Said kita desak, ya itu Pak. Pak Said bikin pengajuan, terus dikasihkan ke DPR dibahas. Mau bahas kita demo,
Kalau melenceng, oh kita datangi terus, kita datangi terus Pak. Yang setia terima kita itu Pak Masudi, Pak Uju. Yang memang bantu dari dalam sana Pak. Iya, itu Pak. Itu sekolah protes memang wis mangan. Pak Uju kan gitu ada diajak makan kita, makan dulu. Karpe jadi lele. Enggak Pak, mari makan balik ke situ, ketemu Mbak Banter. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita itu pernah ditawari sama Pak Bupati Masai. Berapa orang yang bisa? Saya, Pak Andre, Pak Slamet, Pak Sumianto. Satunya siapa lagi? Masih Pak. Imam Basuki. Kalau kita kan Pak urus kaya, punya rumah ya, kita paling enggak ya jadi pegawai kabupaten. Kalau saya muda ya Pak, saya mungkin bisa jadi pegawai negeri. Dia pun menuduh masuk gak iso. Tapi kita sekarang gimana kalau Pak? Kita itu merasa diinjak gitu. Setelah itu tadi jadi dari Petani mau diturunkan ke kecamatan. Iya, itu kan kita merasa diinjak Pak. Lah kok enak? Kita dulu dipaksa loh Pak. Kita dulu kan dipaksa dijadikan kota T kan gitu Pak. Dengan ditambah 3 kecamatan desa. Dada Rejo, Pendem, sama Dibono Pak. Sebetulnya wilayah kita itu tetap ketambah 3 desa itu dulu dipegang oleh seorang camat. Ya kan, sudah cukup gitu Pak, selesai, persoalan selesai. Itu seperti itu. Lah kabupaten mendengar itu, kita ada sosialisasi dari tim kres kita diundang Pak Pokja, diundang Pak Bupati diundang gitu. Dari situlah Pak akhirnya Pak Bupati itu Pak Said punya feeling bahwa itu memang akan habis. Begitu pergantian pimpinan Pak dari Pak Said ke Pak Ibnu Rudianto dapat seminggu Batu itu lepas Pak. Jadi daerah itu sudah didok yang ya sampai Pak Ibnu Rudianto itu minum itu anunya tumpah airnya. Kenapa? Ya kehilangan Batu yang punya PAD asli lumayan besar Pak, kan ya berat. Pada saat Pak itu tersebut nggak lama kabupaten agak berkibar. Ya, Ya di kabupaten. ya. Tapi Pak Ibnu juga kita pernah diskusi sebelumnya. Sayang Pak, karena lepas itu akhirnya Pak Ibnu lebih mempersiapkan ke Panjen. Pak Said itu sudah punya blueprint, begitu feelingnya di Batu lepas, dia mulai ke Panjen sebagai ibu kota. Dulu kita masih khawatir kan mau dijadikan ibu kota kabupaten. Warga tidak mau Pak. Aduh warga itu memang ngomong. Iya tidak mau. Biar seperti ini. Gitu. Tapi kita dulu itu terutama Pak Andre, Pak Mahmud itu kayak cabang-cabang olahraga itu bunyinya cabang dengan olahraga apa gitu, PCNO itu cabang kota Batu. Kota ya tulisannya kota Batu. Padahal itu masih proses. Iya. Ingin meningkatkan status. Iya betul. Ini sudah beberapa lembaga-lembaga masyarakat ya. Kota Batu itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya itulah Pak. Ya saya senang bangga itu di situ Pak. Karena ya dengan ketulusan kita waktu itu untuk memperjuangkan Batu itu meskipun sorong. Kadang kita itu Pak kerja zaman segitu ya Pak. Kerja itu kan banting tulang. Kadang saya mikir di sini kesurupan apa itu mau memperjuangkan sesuatu yang kita
Ya waktu terutama kalau keluarga ada sampai sing protes ya. udah alhamdulillah yang kalau saya waktu itu masih belum nikah, belum berkeluarga. Saya Mas Dino itu masih berjalan, Mas Roke, Mas Imam itu masih berjalan kita, masih umurnya segitu Pak. Jadi yo bebas saya, tapi yang kayak Mas Ahmad, Pak Andre, yang lain-lainnya kan sudah keluarga kan. Ya untung istri-istrinya itu bisa terima karena beliau-beliau ini sudah biasa di keorganisasian sosial. Itu Pak Andre sendiri kan wartawan, saya juga wartawan, masalah pemukis, komikus, komik itu Pak Samuel. Jadi sebetulnya basic ekonominya beliau-beliaunya sudah ada. Cuma jangan segitu ya Pak ya. Tapi nilai uang jangan segitu sedikit besar kan gitu. Alhamdulillah cukup lah. Jadi semacam itu Pak Rajul. Jadi sebetulnya lika-likunya seperti itu. Sebetulnya kalau diskusi sehari ini nggak cukup. Masih ada yang unik-unik lagi Pak. Ada yang unik-unik lagi karena kebetulan saya di perdagangan. Jadi tahu. Kadang kalau nggak cukup Pak, duitnya nggak cukup, Pak Toro aja yang berangkat naik yang namanya kereta bangun kata Pak, itu ada dari Jombang cuma 15.000 nyampe Jakarta, nyampe sana pagi. Pak Toro dikasih duit 500 suruh bertahan 1 bulan di sana. Dia memang pernah cerita. Iya saya di sana nggak tahu kalau ini. Iya, terus Pak Toro masih kabar kita kan HP punya HP kan mesti telepon ke Pak Andre, ini bener itu, ngomong itu berangkat, ngomong ini, gue segini bingung, muter ke Pak Edi, ngomong ke Pak Kakudi, papanya Mas Ujuli, Butin Megawati, kita mau ke Jakarta, gimana Bu bisa bantu kita? Yo, butuh kilo. Ya, seikhlasnya itu. Kok kereta kayak titik, kue orang cukup, keleleran ngomong piye. Itu bunyi Pak Edi. Kesini Mas Edi. Ada yang lucu ini kalau berbeda. Loh Mas, ini wes apa itu? Elofnya kita isi bensin solar. Nah, ini dua apa begini gitu solar naik. Kita sebelum berada, loh, Mas, bisa nggak ngasih uang sama kita? Ini Pak Edi tolong, bisa ditanyakan orang Indonesia. Ketawa, kan agro kan waktu luar biasa. Ya wis Mas, tapi gak ada. Tapi ya cukup lah. Dari Pak Ansam Manglis ya dibantu kita. Wis kira gimana ini uang sakune yo didik ae kami. Jadi situasi itu Pak memang menguntungkan kita juga. Karena waktu itu reformasi, ya kan? Reformasi jadi DPR RI itu menerima kita itu ya semua. Kita ini mau besok Pak, jangan segitu sama Pak Andre ini Mas. Ini harus ini lembaga harus kasih kelabinnya di lembok itu Pak Andre pernah Pak suatu hari itu masuk di DPR ada demo masuk dikiranya kita staf ahli Pak. Staf ahli silakan masuk, padahal kita masyarakat biasa kan ada loh dari sini. Jadi itu hal-hal yang unik Pak Mandun. Jadi seperti itulah ya ini masih sejuk ini. Jadi karena perjuangan kita ini 3 tahun lebih Pak, masih banyak hal yang nantinya perlu dilakukan. Monggo kita terbuka kearsipan dan memang bisa juga suatu saat nanti dengan bisa mendapatkan idea dengan kan nantinya akan lebih dapat apa ya data yang objektif.
tapi sempurna Pak. Supaya nanti dengan bisa apa menyajikan sebuah tulisan yang ya komplit Pak, menurut pandangan kita. Ya, itu cita-cita kita. Artinya bentuk apresiasi dari Dinas Perpustakaan dan Simpan bagaimana perjuangan Pokja ini terpampang untuk dari generasi selanjutnya untuk bisa membaca, melihat bagaimana perjuangannya sampai jadi seperti ini di Kota Pelulunya. Itu yang mungkin cita-cita kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Malah kita bikin tempat ini ya untuk itu Pak, salah satunya. Makanya kita masih terus berburu. Artinya apa-apa yang dipunyai di Pokja apa harus kita tampilkan. Itu kan harus ada. Karena arsip ini harus kita selamatkan. Kalau misalnya tidak bisa dibaca, tidak bisa dituangkan, itu nanti generasi selanjutnya tidak tahu siapa Pak Yani, siapa Pak Andre, dan selanjutnya siapapun yang terlibat di Pokja, itu generasi selanjutnya tidak tahu. Apalagi nanti siapa tahu nanti cicitnya kemudian baku. Ya, betul. Itu kan artinya itu tidak ternilai Pak. Artinya itu terungkap terus. Kalau misalnya itu tulisannya tidak ada, bentuknya seperti apa tidak ada, ya hilang dengan sendirinya Pak. Makanya kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan inginnya itu jangan sampai pelaku sejarah, terutama di kota kita ini itu hilang. Artinya apalagi sekarang Pokja masih banyak yang masih aktif. Makanya kita ada keinginan seperti itu Pak, sampai kita buat diorama seperti ini, salah satunya melestarikan sejarah. Apalagi kita masih 23 tahun. Yang pelaku ini kan masih ada. Kenapa kita tidak memberi apresiasi dalam bentuk lain? Artinya kita Dinas Perpustakaan bentuk lainnya itu mengumpulkan arsipnya, siapa yang terlibat, langkahnya seperti apa, itu yang kita bisa apresiasikan. Mungkin kalau bentuk yang lain kita tidak bisa. Mungkin yang dengan selanjutnya Pak, kan banyak rekomendasi untuk pemerintah kota yang sudah, tidak tahu yang sudah dilaksanakan atau yang belum atau masih berjalan. Itu apa yang Pak Yani rasakan mungkin setelah berdirinya Kota Batu tahun 2001 ya, itu Pak Yani sudah di anggota DPRD Pak ya? Yang pertama. Yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi saya itu mulai 2004 sampai 2014. 2 periode. Udah periode. Ya. Berarti itu juga Pak Yani juga punya peran di sana. Ya. Artinya yang Pak Yani rasakan sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan oleh pemerintah kota. Itu apa saja yang Pak pada saat Pak Yani jadi anggota DPRD itu kan perannya juga sangat berpengaruh kalau di anggota DPRD satu. Dan yang sampai hari ini yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kota apa saja? Satu, masalah aset. Jadi ada di pasalnya undang-undang tentang pembentukan Kota Batu itu persoalan aset. Jadi aset-aset baik dari Kabupaten Indo, provinsi maupun pusat yang ada di Kota Batu itu perintahnya undang-undang itu harus diserahkan ke Kota Batu. Termasuk yang Soboriti dan yang lain-lain. Waktu itu, waktu saya jadi anggota DPR sama Pak Andre,
membuat langkah-langkah untuk aset. Satu, masalah sumber itu kita sudah dulu itu ada periodisasi untuk ketemu sama teman-teman kota mana, kabupaten terutama sama kabupaten, sudah beberapa kali kita inisiasi ketemu soal aset juga, dan itu berjalan. Ya karena kita waktunya juga pendek, DPR kan 5 tahunan. Akhirnya sampai hari ini juga aset saya lihat masih belum maksimal karena sovereignty dan yang lain-lainnya masih belum kembali ke kita. Itu harapan kita dan kita sampaikan kepada DPR yang sekarang. Itu juga katanya dalam proses. Yang moga-moga nanti ke depannya ini bisa selesai. Kemudian batas kota, batas wilayah ini perlu, karena masih ada terutama di Jogja itu ada rumah masing-masing masuk namanya kabupaten. Padahal itu wilayahnya sudah di kota baru. Batas kota ini harus segera diselesaikan, jelas harus jelas. Itu yang kedua, Pak. Terus kemudian masalah-masalah rekomendasi yang belum diselesaikan itu ya masalah-masalah tentang zonasi. Jadi zonasi wilayah ini kalau keinginan Pokja itu di Kecamatan Buluyanji itu harusnya tidak boleh ada bangunan yang berat, Pak. Gedung wilayah pertanian. Ya, wilayah pertanian sama konservasi. Tapi sekarang banyak petani. Nah, itu Tanam beton. iya, Tanam sayur. dan itu ya lucu memang, Pak. Kadang saya protes sama Mas Didi, bro kok iso hotel setelah saya nggak di DPR gitu. Dan itu ya seperti apa juga saya mau detailnya mau cerita yang lain. Tapi saya mau ngomong tolong itu kan sudah menjadi kesepakatan kita, perlu dijaga. Terus yang lebih ironis lagi masalahnya mata air itu kan drastis, Pak. Dari 100 sekian sekarang tinggal cuma 58. Nah ini karena ya itu kan kita terlambat di pembenahan dan menjaga wilayah. Makanya ke depan ini nanti kepala daerah itu harus menegaskan di situ. Wilayah konservatifnya itu. Konservasinya ya itu harus dijaga. Oke, kita butuh investasi, tapi investasinya harus diarahkan, tidak boleh dilepas begitu saja. Karena kita sudah punya janji bahwa kita akan menjaga lingkungan. Jadi kota yang bernuansa dasar Harus dikembangkan sangat baik. ya harus seperti itu. Kan ini sudah ada 4 kelurahan, 5 kelurahan, 19 desa, sudah cukup lah. Saya ngomong ke kocok-kocok sampai ada yang jadi kelurahan lagi. Dan ini malah ada beberapa kelurahan yang memiliki lembaga desa. Ya ada. Dan teman-teman juga sering komunikasi sama kita. Jauhnya memang secara percepatan pembangunan. Ya. Mungkin lebih leluasa di desa. Ya. Karena anggaran Besar. Ya betul. leluasan Iya. mengolah untuk Didik adik itu cepat pembangunan ya. desanya. Akhirnya teman-teman ini pakar Ya. tokoh-tokoh di 5 kelurahan itu masih Kembali lagi. ya boleh kembali lagi. Ya tapi kan monggo aja kalau masyarakat menginginkan, saya bilang gitu. Tapi prosesnya nggak gampang. Ya. Belum nggak bertahan, berjuang ke situ. Karena nanti kayak gak kompak
sing situ diojo-ojoki wis ditawari seperti tadi. iya seperti tadi itu ya sudah Pak selesai Pak. Iya kan? Sekuat apa pertahanannya? Ya, Kalau ditawari seperti bapak yang di kabupaten tadi, kalau itu kalau sekarang Pak ya. Kalau sekarang itu seperti itu ya jebol juga juga ya. Karena dulu kita itu setino anak muda kan beda pemikiran. Meskipun dia itu kadang-kadang Pak ya sorok susah tapi karena jiwa mudanya itu tersentuhnya seperti itu Pak Samsul, itu akhirnya hatinya jadi keras itu Pak dalam persoalan perjuangan. Dulu kalau Pak Bupati ngomong batu enggak, saya sama Mas Jino, ayo ya, giok lagi gerajian apa itu pipa yang menuju kabupaten, akhirnya kita dipanggil sana gitu. Dulu ya kita bawa geraji ya mau kita geraji kan. Wes wartawan kalau gitu kan seneng. Ini mau digergaji, wah sudah dipanggil Pak Bupati lah gitu. Ketemu gitu Pak. Jadi seperti itulah Pak. Lah apa ya? Emosi yang seperti ini yang tidak dimiliki oleh Jember Pak. Gitu. Jadi kalau Jember itu karena dulunya waktu wali kota itu Pak Samsul wali kota Pak kepingin lepas dari kabupaten. Begitu Pak Samsul jadi bupatinya tidak mau dilepas. Iya. Jadi Pak Edi ini pernah diprotes sama masyarakat Jember. Pak Edi kok bantu kok Jember lah macam-macam Jember kan. Jadi itu Pak dikatakan wah koper dendakan ditolak. Iya. Saksinya itu Pak Bambang yang pernah jadi kepala dinas di sini, itu pernah jadi wali kota juga. Iya. Itu Bapak ayahnya Mas Adi kesehatan. Mas Adit ya, itu ayahnya. Pak Adi kami kopi sampai ya, karena kita Pak kayak saudara Pak Adi. Sumbangsinya luar biasa. Budi sudah nggak ada, itu juga sumbangsinya. Jadi banyak elemen pengusaha dulu itu bantu kita, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Karena pada saat itu kan hanya intimidasi Pak ya. Iya. Waduh, saya itu dicatat orang milnya waktu itu Pak Didi. Ya. Pak Didi itu mantan ajudannya Pak SBY. Tapi ujungnya gaya pokoknya orang gaya gitu. Padahal sebetulnya itu kita sendiri susah. Kita harus bekerja, kita harus meluangkan waktu banyak bekerja supaya kita bisa memenuhi kehidupan kita. Itu satu sisinya itu. Tapi begitu ada panggilan seperti itu, ya waktu kerja kita terbagi. Tapi alhamdulillah bisa bertahan. Dan kota ini jadi itu apa ya? Sebuah apa ya? Kenikmatan yang luar biasa Pak. Mungkin akan kita bahas sampai mati ya. Itu gitu Pak. Mungkin itu catatan sejarah, baik secara organisasi atau pribadi Pak. Sehingga perjuangan yang begitu besar di Kota Bandung, ingin Kota Bandung yang mandiri sampai seperti ini. Harapan ini kan mau pilkada Pak. Ya. Harapan Pak Yani satu sebagai anggota Pokja Ya. dan sebagai pribadi. Ya. Harapan untuk siapapun yang nanti yang jadi itu yang berhubungan dengan
rekomendasi Pokja Ya. itu apa? Jadi harapan kita nantinya kepala daerah ke depan itu satu harus mempunyai ketegasan dalam menjaga wilayah itu. Caranya apa? Beliau-beliaunya nanti harus melihat kembali rekomendasi. Karena kita dulu itu membuat rekomendasi itu Pak dengan ketulusan kita tanpa ada kepentingan apa. Karena kita anggap rekomendasi itu nanti yang bisa menjaga wilayah Batu. Itu secara wajar. Secara pribadi ya harus dipertahankan kota ini bernuansa desa. Karena dengan seperti itu kita mempunyai perbedaan dengan yang lain. Dengan yang lain unsur wisatanya nanti kita tetap bisa dikunjungi oleh wisatawan baik yang mancanegara maupun yang domestik. Ya apa artinya Pak kalau kita kunjungan kita dikatakan 10 juta, tapi kalau tidak termanajemen dengan baik, ya juga nanti efeknya kita juga nggak baik juga. Jadi sekarang dengan adanya kita kota wisata, kota kita menjadi kota terbuka yang nanti juga akan, kalau kita nggak hati-hati, akan tergerus dengan dampak-dampak sosial yang akan muncul karena banyak orang yang datang. Dan saya lihat ini yang sudah muncul adalah seperti narkoba, itu kan kita juga kalau melihat dari laporan BNN. Kalau kita sudah namanya kota wisata, pasti segini kadarnya pasti ikut. Ya, Tinggal bagaimana pemerintah kita itu membatasi, betul. nyari Ya. yang harganya tadi. Ya, jadi dengan nantinya syukur-syukur nanti pemerintah juga harus mulai menata, mempersiapkan masyarakatnya. Jadi sebetulnya kita kan masyarakat yang agraris, Pak, ya, menjadi masyarakat yang jasa. Ini sebetulnya kita ini masih tergagap-gagap, betul Pak? Itu masyarakat kita ini akhirnya Mungkin terlalu cepat, tapi kita ngikutinya misalnya Batu ini kan masih berapa sih? iya, Tapi begitu cepat, iya, tinggal masyarakatnya ngikutinya seperti apa. iya, Misalnya kita masyarakatnya berpikiran seperti yang dulu ya, memang banyak terpengaruh untuk ketinggalan. iya, Dengan sekarang serba IT itu, iya. satu lagi zona yang Pak yang diminta zonasi wilayah, Iya, apa khusus yang sudah tahu misalnya di Bumi Haji Pertanian Ya. itu kan mulai sekarang sudah mulai banyak Ya. sudah tergerus ya betul. dengan banyak wisata Ya, untuk apa homestay, iya betul. Iya, untuk villa itu kan. betul. Jadi memang keinginan kita dulu Pak. Jadi sana zonasi Bumi Haji itu pertanian dan konservasi. Batu ini perdagangan. Jodoh itu perkantoran dan kerajinan. Jadi seperti itu. Ya harapan kita, perkembangan kita itu ke arah jodoh. Karena mohon maaf, mulai dari dulu kita mulai perjuangan sampai terbentuk itu wilayah Jodoh ini kan banyak hal yang masih kurang. Ketersediaan sanitasi macam-macam, ya kan? Kalau itu perkantoran mengarahnya ke sana, itu kan lebih baik. Secara teori kewilayahan
nanti untuk sanitasi macam-macam itu tercukupi. Itu semacam itu. Jadi zonasinya semacam itu, dan rekomendasi itu memang sebaiknya harus didetailkan menjadi kayak perencanaan kota secara menyeluruh. Dan sebetulnya teman-teman Pokja itu sangat terbuka terhadap pemerintah atau nanti wali kota ke depan nanti yang jadi siapapun, kita akan memberikan masukan-masukan. Karena apa? Dengan suasana yang enak itu Batu akan terjaga dan itu menjadi identitas. Dan alhamdulillah penggiat-penggiat kebudayaan sudah mulai muncul. Itu seperti itu. Mungkin yang lebih satu lagi sumber air. Ya, Sumber air itu kan mulai sekarang kita punya sumber, tapi yang kita rasakan atau kita lihat masih banyak juga yang kekurangan air. betul. Makanya kalau misalnya dan banyak yang sumber kita dimanfaatkan oleh tetangga kita. Betul. Jadi dulu kita sudah menginisiasi waktu saya jadi DPR yang pertama mengenai kontribusi pemakaian air yang dilakukan oleh Kota Malang. Itu kita minta distribusinya, Pak. Syukur-syukur nanti tahun depan itu bisa naik. Itu gitu. Lah keuntungan itu, Pak, itu kita kembalikan ke perbaikan lingkungan. Seperti itu rencana. Moga-moga ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Memang itu kan dipermudah usaha air di daerah. Itu keinginan kita. Tidak tahu sekarang sudah berapa nilai kontribusi itu dari kota. Syukur-syukur nanti bisa naik. Karena saya lihat di daerah Ijen, di daerah mana itu air dari Kota Batu adalah air yang terbaik. Dan besar sekali. Iya. Saya di Kota Malang ke teman itu Iya. mereka luar biasa. Iya. Dan memang pengolahan manajemennya jual air Iya. yang mau nggak mau juga dari Batu. Iya. Itu juga mereka juga Iya. penghasilannya dari perusahaan BUMD dan air Iya. itu juga besar kontribusinya ke teman-teman. Iya betul. Jadi itu dulu zamannya Pak Edi Rumpoko. Jadi mulai ada distribusi itu sama DPR zaman-zaman Pak Penny akhirnya meskipun masih kecil, tapi itu awalnya baik. Goodwillnya Mas Edi bagus waktu itu. Pak Penny ambil ke orang Pak Penny tak kayak negosiasi begitu. Dan itu goodwill yang tidak bisa kita lalaikan, kita lupakan. Ya karena ada kedekatan antara Pak Edi Rumpoko sama Pak Penny sama DPR. Waktu itu masih ada Pak Masudi. Kita itu enak gitu loh. Tapi sampai di sini kalau nggak salah itu dulu pergi bikinnya sih 60 ya. Zamannya Pak Edi pertama kali. Jadi waktu pertama kali Pak Edi ini harus seperti ini Pak Edi. Mau Pak Edi Rumpoko. Dan itu sejarah. Jadi kontribusi air itu konkretnya itu zamannya Pak Edi Rumpoko pertama kali. Difasilitasi Pak Edi Rumpoko sama DPR. Akhirnya ketemulah. Akhirnya PDAM gitu. Kota kita sama Kota Malang terjadi MOU dan kita ada uang masuk untuk perbaikan lingkungan. Yang moga-moga nanti wali kota ke depan ini bisa memberikan sesuatu yang baru, terutama aset. Sombong itu luar biasa, 4 hektar lebih. Nah itu kalau bisa kembali ke Batu, itu akan memberikan dampak
ekonomi yang sangat positif karena kita ketambahan aset dan bisa kita kelola dan bisa menghasilkan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Karena ini belum kembali ke kita, itu juga menjadi persoalan gitu loh Pak. Sekarang sudah begini seperti tapi insya Allah kalau nanti bisa membantu kita kan menarik, bisa kita kelola, kita manfaatkan untuk masyarakat kita. Harapan kita ke depan, kepala daerahnya harus berani memperjuangkan itu harapan. Mungkin tidak terasa mulai jam 6:30 sudah ini mungkin sebagian kecil Pak ya. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Yani. Kami dari Dinas Pembangunan kami sangat berterima kasih kontribusi Pak Yani sebagai salah satu pokja. Ini sudah luar biasa Pak. Kita dimintai untuk datang ke sini memberikan informasi karena apa? Ini apa ya? Lompatan pemikiran yang luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan. Makanya kita ingin tempat khusus ini, Oke. di depan ini khusus untuk berdirinya Pak. Terakhir itu kita pernah diajak Zoom meeting sama Pak Edi untuk teman-teman pokja. Ya, jadi kita pokja itu mulai diganti lagi sama Pak Edi. Ya meskipun apa ya, tapi pemikiran Pak Edi juga ada hal yang baik. Mas, kalau engkau butuh karuan dulu pokja. Nah itu harus mulai diagnosis. Budayawati juga. Papa nanti aku pelan-pelan Mas ini. Sebetulnya beliau-beliaunya support, support. Pak Edi itu memperkasai ini Pak, buku zamannya Pak Edi. Jadi terus zamannya Budayawati ada hal yang memang perlu waktu lah untuk itu semua sehingga nanti ya pokja sendiri juga apa ya rekening itu menunggu. Pokja ini selalu kritis Pak ke Nanti menunggu itu menunggu mewujudkan rekomendasi itu atau? Iya, karena kita sudah di luar sistem Pak. Teman-teman pokja kan banyak yang di luar sistem. Yang bisa mewujudkan itu kan yang di dalam sistem, di DPR, di pemerintahan, dan kita mulai juga sudah sering diundang baik sama DPR, pemerintahan untuk apa sih? Ya memang nggak bisa langsung Pak ya, karena juga ada keterbatasan baik waktu maupun jadi kita welcome Pak, teman-teman pokja selalu welcome dan memang kita menunggu seperti apa keinginan nanti pemerintah ke depan. Dan saya yakin dengan adanya rekomendasi itu saya kira bisa diterapkan Pak di dalam RPJMD, RPJMD kan bisa menjadi semacam blueprintnya kota Batu. Siapapun nanti kepala daerah yang jadi, yang paling enggak harus patokannya di situ. Gitu. Oke. Ya mungkin bisa ke depan mungkin rekomendasi ini bisa terurai dan terlaksana Pak ya. Meskipun tidak harus semuanya ya, dan saat itu juga bertahap ya, karena di DPRD sekarang juga masih ada pokja, ada Mas Yudi, kemudian Pak Punjul. Sebetulnya Pak Punjul itu pokja tapi di luar pokja pokja karena beliaunya di DPR yang sekarang ada ya tinggal Pak Yudi, Pak Punjul. Pak Yudi itu kan ada yang menyuarakan
Nggih. Karena kalau tidak ada dia di sana, terus mengandalkan pemerintahan, Iya. mungkin ya tidak akan terakomodir semuanya. Betul. Ya, kalau ada dari BBM mungkin beda lagi. Nggih. Itu nanti dari Pokja mungkin banyak yang berbicaranya di DPR. Nggih. Artinya kalau nanti siapapun yang jadi, kalau misalnya beliau yang tanggap betul mempelajari rekomendasi yang disampaikan, ya mungkin bisa. Tapi Mas Didi maupun Pak Mudul mulai menginventaris. Saya lihat gitu, sering diskusi. Ya, apa? Mungkin yaitu tadi mungkin paling tidak suara Pokja itu di DPR masih ada sampai sekarang. Masih ada, alhamdulillah. Dan saya lihat dari teman-teman dinas juga sering komunikasi sama kita. Ada Pak Era, ada siapa? Ya, mungkin sementara seperti itu dulu Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih atas Dinas Perpustakaan dan Arsip waktunya yang diberikan, waktunya yang diluangkan karena kesibukan Pak Yani. Jadi ini itu benar-benar meluangkan untuk kita. Sama-sama. Saya juga matur juga diundang sini. Terima kasih banyak untuk menggali peran Pokja dalam berdirinya Kota Batu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip. Acara ini kita selesaikan. Oke, terima kasih.